Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Ujang Kasep, tapi kali ini saya tidak sama Bu Haji, tapi saya sama Pak Haji. Ya. Di video yang kali ini Pak Haji mungkin agak beda. Kalau misalnya sama Bu Haji mungkin lebih bagaimana keluarga. Ini kita coba bahas yang lagi rame sekarang lah. Yang lagi rame sekarang itu kan terkait pondok pesantren, Ya. dengan segala bentuk pemberitaannya, dengan segala bentuk framingnya, dan itu akhirnya ngebentuk apa namanya stigma di orang tua, bahkan sampai ke anak-anaknya kalau ke pesantren itu semenyeramkan itu. Nah, jadi sebetulnya gimana supaya si anak ini tidak ada ketakutan, orang tua pun tidak ada kekhawatiran kalau masuk pesantren Haji gitu. Baik, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang satu lembaga pendidikan apapun, sesungguhnya didasari oleh sebuah visi yang besar. Apalagi ini yang namanya ponpes, pondok pesantren. Sejak dulu orang tua maupun para ulama menyediakan satu lembaga yang sesungguhnya di dalamnya tidak hanya mempelajari satu bidang ilmu saja. Berbeda dengan satu lembaga yang kita tahu misalnya dari lembaga umum lah, ada SD, SMP sampai perguruan tinggi, dan itu sangat dibatasi dengan sebuah program maupun namanya waktu atau suasana yang berbeda lah, dan targetnya pun sangat berbeda dengan ponpes. Kalau kita tahu lembaga yang ada sekarang misalnya, orang tua sangat berbangga dan sebuah kebanggaan lah bagi orang tua ketika anaknya itu berhasil meraih satu titel doktor, profesor itu kan. Tapi seiring dengan tugas orang tua, kemudian transfer keilmuan agama yang diwariskan oleh para pewaris Nabi yaitu ulama, di sana sangat syarat dengan semua hal yang berkaitan dengan kehidupan. Apakah kehidupan yang sifatnya duniawi maupun bagaimana mempersiapkan diri si anak bagi orang tuanya itu syarat dengan tujuan hidup tidak hanya di dunia tetapi kemudian sampai dengan akhirat. Nah, kalau kemudian kita berbicara tentang sekarang kesan pesantren itu menyeramkan, bahkan kemudian menjadi satu aib mungkin bagi para sebagian orang tua. Karena apa? Karena ternyata pesantren kok tidak lebih dengan kondisi lembaga pendidikan yang lain misalnya. Memang di pesantren kita belum tahu ya ada tawuran, tetapi hal-hal yang sifatnya negatif lah itu muncul di tengah-tengah kehidupan di pesantren saat ini ya, saat ini. Karena memang kita tidak menafikan ada lah sebagian yang kemudian diviralkan ya oleh pemberitaan atau mas media gitu kan, sehingga kemudian seolah-olah semua pesantren seperti itu. Padahal pesantren awalnya sebagaimana para ulama mendirikan, ketika para santri lulusan pesantren itu dengan banyaklah teman-temannya, teman-teman kita ya yang lulusan di pesantren itu, kalau kemudian kita ketemu, nanti cita-citanya apa sih gitu kan, pasti kemudian berorientasi untuk mendirikan pesantren, kemudian mendirikan lembaga-lembaga yang sifatnya transfer keilmuan yang sudah didapatkan kemudian disampaikan juga kepada para santri yang dia akan rekrut. Nah, oleh karena itu kita sadari bahwa ini sebuah target dan lembaga yang cukup signifikan dengan apa yang dititahkan oleh Allah, sebagaimana kemudian tujuan penciptaan manusia itu kan
tidak ada yang lain kecuali untuk beribadah ya. Cuma bagaimana kemudian cara, kemudian syarat-syarat rukun dan sebagainya ibadah yang diterima oleh Allah itu ya tidak lain yang memberi pelajaran, mentransfer ilmu bagaimana kemudian manusia itu bisa beribadah dengan baik dan benar, tiada lain adalah lembaga pendidikan pesantren. Nah, oleh karena itu kalau kemudian kita berbicara dengan tentang lembaga pesantren itu saat ini, ya kita jangan dilihat hanya sepihak, kemudian seperti disampaikan oleh orang-orang yang benci terhadap Islam, ya pastinya kemudian semuanya pesantren sama gitu kan. Tapi tidak. Nah, oleh karena itu, kenapa pesantren itu penting gitu ya? Pesantren itu penting bagi setiap keluarga Muslim, dan itu harus menjadi cita-cita. Seberapapun terbatasnya waktu, mestinya kemudian orientasi pertama, karena apalagi sekarang kan, orientasi pertama pendidikan anak itu semua mencakup seluruh hal yang dibutuhkan oleh keluarga, baik pendidikan umumnya maupun kemudian pendidikan yang kaitannya dengan ibadah tadi. Nah, di pesantrenlah tempatnya kita mendapatkan satu peluang besar dan kesempatan yang kondusif bagaimana kemudian ilmu-ilmu tentang bagaimana kita beribadah. Bahkan kalau kemudian pesantrennya menyiapkan seluruh kebutuhan atau seluruh materi yang disiapkan ketika si anak keluar atau lulus pesantren itu bisa disiapkan menjadi bagian dari masyarakat yang mumpuni dalam berbagai ilmu, ya. Karena tidak ada jurusan pesantren itu kan. Nggak ada. Tidak ada jurusan pesantren misalnya jurusan syariah atau jurusan fikih, akidah, tidak, seluruhnya. Maka betapa ulama itu berbeda aja. Mengkader atau mempersiapkan ulama di masa depan oleh para orang tuanya itu, ya ini syarat dengan menjadikan seorang anak tersebut atau santri tersebut itu mumpuni dalam setiap bidang keilmuan dalam agama. Bahkan kemudian bisa jadi ketika kemudian pesantrennya itu juga mengajarkan tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh si anak ketika kemudian masa depannya itu harus bergelut di dunia yang dijalani sebagai sebuah profesi. Saya bilang dasar, saya kira kemudian dasar persiapan si anak itu sangat mumpuni di bidangnya masing-masing, kemudian dengan keberadaan pesantren. Ya tentunya kemudian kita harus memilah ya pesantrennya itu seperti apa. Nanti sesuai dengan target kita. Sekarang banyak pilihan. Sementara itu ayah. Paling ini Pak Haji, ketika misalnya orang tua stigmanya sudah semakin positif, si anak pun sudah sudah mau masuk pesantren. Nah, apakah pesantren itu menjadi satu-satunya lembaga kunci yang bisa membentuk karakter si anak, ataukah tetap ada peranan orang tua di dalamnya gitu? Karena nggak bisa kan kalau misalnya akhirnya dilepas gitu aja. Apakah pesantren bisa menjamin itu gitu Pak Haji? Iya betul. Jadi pandangan masyarakat memang heterogen. Ada yang kemudian memasukkan si anak ke pesantren itu ingin segala-galanya, pokoknya jadi anak soleh, jadi anak solihah gitu kan. Dan kemudian segala-galanya disiapkan oleh orang tuanya, yang pasti saya ingin menjadikan anak saya masuk pesantren itu, pokoknya jadi seorang yang siap untuk menjalani kehidupan dan kemudian menjadi orang soleh. Kan tidak seperti itu sesungguhnya, karena walaupun bagaimana si anak berangkat dari keluarga dan harus dipersiapkan, dikondisikan keluarga itu sebelum si anak berangkat ke pesantren, dan ada dialog barangkali sebelumnya, cita-citanya apa, bagaimana kemudian kondisi, bagaimana mengkondisikan si anak ketika bersama-sama dengan para santri yang berbeda kebiasaan, berbeda mungkin beda budaya, beda diberikan pelajaran oleh orang tua masing-masing. Ini kan sebuah hal yang harus dipersiapkan. Setelah menjalani
proses pembelajaran ya. Di pesantren pun si anak pasti kan ada liburan, ada ketemuan dengan orang tuanya. Dan pertama, si orang tua jangan kemudian memberikan sebuah peluang ketika si anak sedang pulang gitu kan ke rumah dalam masa-masa liburan itu, ya sudahlah. Pokoknya anak saya sudah pesantrenkan dan si anak pasti udah ngerti. Tapi tidak seperti itu. Bisa jadi kemudian kita sebagai orang tua mengeceklah minimal atau mengevaluasi. Ya dialog lah, dialog. Sehingga kemudian dalam suasana libur itu ada secara tidak langsung kita cek kontrol gitu. Bagaimana kemudian dari sisi sikap, dari sisi pemahaman, atau kemudian dari ilmu-ilmu yang pada jadi. Memang kemudian ada masa-masa si anak itu tidak mau diatur. Ya baik-baik dan kemudian pintar-pintarnya kita saja gitu kan. Bagaimana kalau si anak merasa diakui, merasa tidak diajar. Ini gimana sih? Di pesantren penuh dengan tekanan-tekanan dan pembelajaran, kemudian di rumah juga kemudian ada lanjutannya gitu kan. Suasananya kemudian diciptakan. Ini kemudian kewajiban orang tua. Jadi si orang tua tidak culjen kalau bahasa Sunda gitu kan. Culjen itu ya kemudian dibiarkan, kemudian diantepin gitu kan. Bahasa Sunda juga itu. Nah, oleh karena itu antara orang tua, si anak, lingkungan, baik lingkungan ketika di pesantren maupun kemudian lingkungan ketika dia bersama-sama orang tua di tempat tinggal atau di rumahnya, harus kondusif lah gitu kan. Walaupun kemudian tidak memberikan sebuah justifikasi. Pokoknya pulang ke rumah harus mengulang pelajaran, laporan ke ayah, laporan ke ibu. Nggak juga gitu ya ayah. Itu kan ada metode-metode yang sifatnya humanis bahasa itu ya. Nah, oleh karena itu peran orang tua sangat menentukan. Karena pesantren berapa tahun sih? Sementara kamu di kehidupan di keluarga paling lama. Kan masa-masa dari mulai kecil ayah bundanya mengajari, kemudian memberikan arahan, kemudian pada usia tertentu baru kemudian diantarkan ke pesantren kan gitu ayah. Jadi bagaimana kemudian di tiga lingkungan ini, keluarga, kemudian lingkungan baik lingkungan sekolah maupun kemudian lingkungan di lingkungan tempat tinggalnya, itu satu hal yang perlu disiapkan supaya kemudian hasil dari ya kan pembelajaran di pesantren itu tidak bertolak belakang, tidak kontradiktif bahasanya gitu kan dengan apa yang dia cerna dan dia pahami gitu kali ya. Iya. Nah gitu teman-teman, itu terkait yang mau mengirimkan atau bukan ngirimin, yang mau mempersiapkan anak-anaknya pesantren, bahwa pesantren itu tidak bisa dan tidak melulu distigmakan negatif gitu, bahwa memang pesantren itu sejak dahulu dipersiapkan oleh ulama untuk mencetak ulama-ulama baru. Betul, gitu ya Pak Haji ya? Betul. Baik, gitu aja dulu sama Pak Haji. Ini belum pada subscribe, jadi ini tolong pada subscribe dulu biar di video selanjutnya Pak Haji muncul lagi. Jadi jangan lupa buat subscribe di bawah, jangan lupa like videonya, terus tinggalin komen di bawah kalau misalnya ada yang pengen dibahas atau ada kritik dan saran. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Ujang Kasep dan Pak Haji. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.